chip, info chip. Info chip, info chip. Info chip, info chip. Siang malam bermain game, tidak mencontohkan perilaku baik kepada anak dan istri. Anak-anak melihat perilaku bapaknya yang seperti itu menyebabkan kurang hormat kepadanya. Istri sudah mendidik anak-anak belajar membaca Al-Quran, sholat dengan semampunya. Sering istri mendengar kajian dari Al-Ustadz supaya anak-anak juga mendapat ilmu dan ikut juga mengamalkan hasil kajian. Tapi suami belum berubah juga, padahal suami sudah ikut mengaji di binaan. Ustadz, mohon pencerahannya masalah ini. Apakah anak-anak yang tidak hormat kepada bapaknya itu menjadi tanggung jawab istri? Bagaimana ini? Biasanya anak ya yang kecanduan game. Lah ini bapaknya itu ya siang malam kok rapa tambah pagi sore sisan, sehingga hidupnya habis untuk main game online. Ya, game online itu ternyata candu, betul. Candu. Bukan hanya anak-anak saja, wong tua loh yang nganti ketagihan. Sampai ketagihan game online sehingga lupa acuh tak acuh kewajibannya sebagai seorang imam dalam keluarganya. Jangan dikira nanti di hadapan Allah tidak ditanya tentang kewajibanmu sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam yang harus mendidik keluarga anak istri ke jalan yang benar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in fi baitihi wa mas'ul fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita ini adalah pemimpin, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terkait apa yang kita pimpin. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang imam itu adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti terkait apa yang dipimpinnya. Setiap kata yang keluar dari lisannya, setiap kebijakan-kebijakannya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana perhatiannya kepada yang dipimpinnya, akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah dengan sangat detail. Begitu pula warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami, seorang laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarganya. Memimpin bagaimana dia mendidik anak istrinya. Apakah anak istrinya dikenalkan kepada Allah? Apakah anak istrinya dididik untuk mendekat kepada Allah? Apakah anak istrinya dikenalkan atau diajari sholat dan lain sebagainya atau tidak? Apakah suami mencarikan nafkah yang halal dan thayyib bagi keluarganya? Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dengan sangat detail. Begitu pula istri, wal mar'atu ra'iyatun ya fi baiti ahlihi fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Istri itu juga pemimpin di rumah suaminya tatkala suaminya tidak ada di rumah. Apakah istri masih menjaga kehormatannya? Apakah istri masih menjaga kemaluannya? Apakah istri masih menjaga kehormatan rumah tangganya? Apakah istri di saat suami tidak ada di rumah memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lah ini aneh. Bapak sebagai imam, kepala rumah tangga, harusnya bisa menjadi teladan bagi anak istrinya, teladan kebaikan, pionir kebenaran dan kebaikan, sehingga anak istri bisa mencontoh.
Nah ini istri, ibunya, ya, ibu anak tadi sudah sekuat tenaga mendidik anaknya ke jalan yang benar. Diajari sholat, ketika waktu-waktu sholat diingatkan. Ketika anak nge-game online kecanduan HP diingatkan oleh ibunya. Ketika adzan berkumandang, anaknya diingatkan untuk segera pergi ke masjid menunaikan sholat waktu, 5 waktu itu, sholat wajib. Anaknya diajak mendengarkan kajian-kajian agar paham tentang agama dan mau mengamalkan. Lah kok setiap hari anaknya melihat bapak emang lingge kelekaran main game terus. Lebih aneh lagi ketika dengar azan dari masjid, Allahu Akbar, bapaknya nge-game karo muni, "Le ndang ning masjid." Lah anake nonton iki piye Pak iki? Waras apa ora Pak iki? Masa merintah anaknya ke masjid ning tetep main game. Tetep di hadapan laptopnya. Minta anaknya, "Le, ojo kokean dolanan HP." Lah kuwi nek anake wani ngono bales, "Lah bapak itu main game apa kuwi?" Lah bapak itu main game apa? Mau bapak main game, loh saya main game. Ayo Pak, kalau begitu kita mabar, main bareng. Nanti ya terjadi seperti itu. Sudah Pak, daripada mabar dengan orang lain, sudah jenengan mabar kali kula mawon, mengke kula ajari. Nanti saya ajari Pak. Karena biasanya ngegame itu lebih canggih anaknya daripada orang tuanya. Nah ini level saya sudah mitik loh ini Pak. Jenengan nopo Pak itu? Ya kan masih pemula, masih newbie ya. Ini saya ajari begini, mari main bareng. Sehingga yang terjadi seperti itu. Makanya karena anak itu apa yang dilihat pada kedua orang tuanya, apa yang didengar dari orang tuanya, apa yang dirasakan anak dari kedua orang tuanya, itu adalah pendidikan bagi anak, direkam dan ditiru oleh anak. Kalau orang tuanya waktunya habis untuk game online, lupa kewajibannya untuk mencari nafkah bagi keluarganya secara halal, untuk mendidik dan membimbing keluarganya, qu anfusakum wa ahlikum naro, lupa tugas kewajibannya, habis waktunya untuk ngegame ya, padahal untuk mendidik akhlak anak harus dua-duanya, bapak dan ibu. Lah tadi bapaknya asik ngegame, ibunya sekuat tenaga mati-matian mendidik anaknya, tidak dibarengi, tidak diimbangi oleh bapaknya. Lah begitu kok anaknya menjadi baik. Lah siapa yang bertanggung jawab? Nah tentu ibu sudah menunaikan kewajibannya, yaitu memberikan pendidikan akhlak kepada anak setiap waktu. Insya Allah selamat di hadapan Allah, karena kewajibannya sudah tertunaikan. Maka ibu ini bari'atun minadz zimmah, sudah terlepas dari kewajiban sebagai seorang ibu mendidik anak-anaknya. Lah nanti bapaknya di hadapan Allah, "Mbuh nemoni apa?" Kan ditanya oleh Allah. Kamu sebagai imam, kepala rumah tangga, apalagi kamu juga sudah ngaji, kamu tahu ilmunya, kamu tahu ayat-ayatku, kamu tahu tuntunan-tuntunan Rasulku, tetapi kenapa hatimu membatu, waktumu habis untuk main game online? Kemudian apa yang sudah kamu didikkan kepada anak istrimu? Apa kewajibanmu itu, kenapa kamu lalaikan terhadap rumah tanggamu? Apa yang akan dijawab? Sudah yakinlah di hadapan Allah nanti kita tidak akan ditanya game online kita. "Hei fulan, kamu Mobile Legendmu ketika kamu hidup di dunia sampai level apa?" "Oh saya masih pemula ya Allah." "Kenapa pemula?" Terus disiksa. Tidak. "Free Fire-mu masih sampai level apa?" "Oh masih level pemula." "Kenapa kok tidak sampai level mitik dan lain sebagainya?" Itu tidak akan ditanya oleh Allah. Yang ada justru nanti kita ditanya oleh Allah, kenapakah kita sebagai muslim hidup di dunia ini melakukan perbuatan yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih.
Ya, sebaik-baik Islamnya seseorang yaitu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Nah, ngegame siang malam, begadang ini itu dan lain sebagainya, sudah keter semua gara-gara game online. Apakah ngegame nggak boleh? Boleh. Siapa yang tidak membolehkan? Boleh, tetapi jangan sampai lupa waktu, lupa kewajiban kepada Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Wal asri, demi masa. Ya, sudah kita jelaskan, al asru yaitu kullu waqtin yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang meliputi kita maka itu disebut asr. Sehingga bukan hanya waktu asar saja, namun yang namanya asrun adalah kullu waqtin yu'asiruna fahuwa asrun. Setiap waktu yang meliputi kita, termasuk jenengan main game online tadi juga ya, menghabiskan waktu yang meliputi panjenengan, maka rugi. Nah, maka sebelum Allah kirim malaikat mautnya, bertobat, berhenti, tunaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan baik. Nah, nanti di hadapan Allah akan ditanya kewajiban jenengan kepada anak istri tertunaikan dengan baik atau tidak. Nah, siapa yang berdosa? Tentu bapaknya. Nah, kemudian karena anaknya melihat bapaknya habis waktunya untuk game online sehingga kurang hormat. Karena ya anaknya ngerti bapak ini menyia-nyiakan waktu. Waktu sholat, bapak tidak segera bergegas untuk mendirikan sholat secara berjamaah, malah justru waktunya habis untuk game online. Nah, bapaknya tidak bisa menjadi teladan bagi anak dan ibunya. Suami tidak bisa menjadi teladan bagi istri dan anaknya. Maka kalau anak gara-gara bapaknya main game online kemudian menjadi tidak hormat, maka dinasihati. Sebetulnya bukan anak yang salah, bapaknya itu yang salah.